Dalam bisnis, kita mengenal istilah value atau nilai. Dan value ini bisa kita terapkan atau kita bangun dalam dua hal. Pertama, value produknya. Kedua, value usahanya. Ya. Dan di antara value itu adalah diferensiasi, pembeda. Kira-kira produk kita ini bedanya apa dengan yang lain? Rasanya beda nggak dengan yang lain? Lebih enak mana? Walaupun subjektif kan, lidah orang beda-beda, selera itu beda-beda. Tapi minimal dengan riset kita bisa meyakini, kita bisa bangun positioning bahwa rasa produk kita ini lebih enak ketimbang yang lain. Ya, lebih keren dengan yang lain dibanding yang lain. Kalau ternyata sama saja, maka itu bukan menjadi pilihan. Karena orang akan memilih sesuatu yang tidak sama dengan yang lain, tapi yang berbeda. Yang bedanya bukan beda negatif tentunya, tapi yang positif, yang lebih enak, lebih nyaman, lebih apalagi lebih bagus dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau ternyata produknya itu flat, ya sama dengan yang lain value-nya, maka value di yang lainnya itu, gitu, di sektor yang lainnya kita bangun, misal di servis pelayanan, ya ramah, kemudian juga kecepatan pelayanan, itu termasuk value pembeda dengan yang lainnya. Jangan sampai kita ya bangun usaha kuliner misalnya, ya, rumah makan, seorang customer ya dilayani dengan sangat lama. Ya, untuk makan siang saja misalnya, yang dikejar waktu sampai harus nunggu 1 jam lebih. Ini adalah value yang buruk, yang mungkin nanti akan punya kesan negatif pada customer, dan pada akhirnya tidak repeat order, tidak membangun kesan yang positif. Jadi sebenarnya kita bisa membangun value di mana-mana sebenarnya, ya gitu ya. Di produk, bangun value-nya, bedakan dengan yang lainnya, kualitasnya, apapun. Ini tugasnya orang kreatif. Tugasnya orang kreatif membangun inovasi. Kemudian di pelayanan, di service, di yang lainnya. Jadi ambil coupling value di mana. Nah, ini tentunya perlu tafakur lah. Riset kepada customer, riset kepada pelanggan. Kira-kira bagaimana kesan mereka tentang produk kita, usaha kita, tentang servis kita. Begitu, ya. Nah, dan ini sebenarnya bisa kita terapkan bukan hanya di bisnis, ya, yang sifatnya sosial. Sama, kita pun harus punya value. Bedanya apa lembaga sosial kita dengan yang lainnya, bangun itu. Pendidikan pun demikian. Bedanya apa sekolah kita dengan sekolah yang lainnya. Nah, itu value kan. Maka ketika sudah jelas diferensiasinya, sudah jelas value-nya, kemungkinan besar milik kita lah yang akan menjadi pilihan orang lain, gitu ya, seperti itu. Kenapa harus bangun value? Karena kita sedang membantu orang lain memenuhi kebutuhannya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ataupun menafakuri, fundamental bisnis itu adalah membantu orang lain. Bantu orang lain makan siang dengan cepat. Bantu orang lain makan siang dengan enak. Bantu orang lain berhemat, gitu ya. Dan sebagainya. Bantu orang lain mendidik anaknya. Bantu orang lain dalam hal sosial dan seterusnya. Karena kita membantu, maka bantulah dengan cara terbaik, dengan produk terbaik, dengan hal yang terbaik. Give the best, get the best. Berikan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik.